close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the. Halo semuanya, kita ketemu kembali dalam pembelajaran kita lanjutan dari listrik dinamis. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana itu hukum pertama Kirchhoff. Lalu kita akan lanjutkan ke konsep yang kedua ini. Kita akan melihat hukum kedua Kirchhoff. Sebenarnya bunyi hukum kedua ini cukup sederhana, di mana dituliskan di sana pada rangkaian listrik yang tertutup, ya, tertutup artinya di sana seperti ini. Jumlah aljabar gaya gerak listrik dengan penurunan tegangan atau I kali R harus berjumlah sama dengan 0. Atau secara matematis dapat dituliskan jumlah dari GGL ditambah I dikali R sama dengan 0. Ini jumlah dari GGL tambah I kali R sama dengan 0. Untuk memahaminya memang lebih gampang kita langsung ambil contohnya saja. Di rangkaian saya ini ada sebuah rangkaian tertutup, terdiri dari resistor 1, 2, dan 3. Lalu di sana ada hambatan dalam pada GGL pertama, ini GGL pertamanya, ada GGL kedua. GGL 2 juga ada hambatan dalam seperti kita pelajari sebelumnya. R kecil itu untuk hambatan dalam. Dengan nilai masing-masing tertera seperti di soal ini. R1, R2, R3, 4, 2, dan 6 ohm. Lalu GGL pertama 8 volt dan GGL kedua adalah 18 volt. Di sini untuk soal ini hambatan dalamnya R1 dan R2-nya bernilai 0. Yang ditanyakan sama kita tentukan arus listrik di masing-masing cabang. Untuk yang merah ini sebenarnya ini yang mau dicari, ini dan ini. Maka kalau nanti dalam perhitungan dalam soal ini belum muncul, maka kita buatlah I1, I2, I3. Maka namanya arus di sini untuk satu rangkaian dari sini ya sampai kemari itu I1. Karena dalam rangkaian yang seri ini mulai dari sini sampai kemari, lalu dari sini sampai kemari itu I2 semua ini ya, lalu dari sini kemari namanya I3. Kenapa saya katakan I1, I2, I3? Untuk mempermudah kita dalam perhitungan. Kalaulah saya misalkan ini I1 berarti masuk ke cabang ini, berarti dari sana apa? I1 itu sama dengan I2 ditambah I3, berarti sesuai dengan hukum pertama bahwa yang masuk percabangan sama dengan yang keluar. Baik, ini apa artinya? Baik, dalam penyelesaiannya nanti kita hanya gunakan modal ini, tetapi nanti ada beberapa aturan yang harus sungguh-sungguh kita perhatikan. Aturan yang pertama seperti ini ya, langkah-langkahnya. Kita diajak menentukan GGL pertama. GGL yang seperti ini dia. Ini kutubnya negatif yang pendek, yang panjang positif. Ini yang negatif, yang panjang positif. Ditentukan GGL pertama. Kebetulan di soal ini sudah dibuat ini GGL pertama. Kalau nanti belum ada nama GGL pertama, kamu bebas memilih mana yang menjadi GGL pertama. Tetapi biasanya itu GGL pertama itu berada di sebelah kiri rangkaian dan paling atas. Biasanya ya, untuk mempermudah. Itulah langkah yang pertama. Di sini saya buat GGL pertama. Lalu kita buat GGL kedua. Sampai nanti ada berapa GGL yang ada rangkaian ini kita nomorilah. Kebetulan di gambar ini hanya 2, maka 2 lah GGL yang kita buat, GGL 1 dan GGL 2. Lalu dari GGL pertama tadi apa yang kita lakukan? Lihat. Di sini saya zoom. Apa yang kita lakukan dari GGL yang pertama? Ini GGL pertama tadi kita buatlah dari sini, tariklah katanya loop. Tarik loop atau putaran. Ya. GGL pertama dari GGL pertama ke kutub negatif ke kutub positifnya sehingga terbentuk putaran loop. Inilah GGL pertama. Dari negatifnya ini kita buat titik. Udah, tariklah garis bulat seperti ini, putaran ini. Tarik dari sini, mulai kita tarik. Jadi nanti kalau misalkan GGL pertama ada contoh lain misalkan seperti ini. Sini GGL pertamanya,
Nah, seperti ini, maka loopnya akan diputar seperti ini. Kalau misalkan gegel pertamanya seperti ini, maka loopnya akan diputar dari negatifnya ya. Ini jadi seperti ini. Itu dia maksudnya. Lanjut. Oke, tarik putaran loopnya. Bagaimana putaran loop pertama, begitu juga putaran loop kedua. Kalau nanti ada ruang seperti ini persegi di dalam setiap rangkaian itu, bisa jadi 3 loop ya. Ini kebetulan di gambar saya hanya 2 loop. Lalu kalau terbentuk loopnya, apa yang kita lakukan pada loop itu? Seperti ini dia. Oke, ini loop pertama, loop kedua. Tetapi nanti coba kita lihat di buku literatur yang kita pakai, buku paket kita itu, apa yang bisa kita lihat dari sana. Loopnya itu dibuat berlawanan seperti ini. Yang pertama begini, yang kedua jadi begini. Itu tidak masalah selagi rambu-rambu atau kesepakatan yang telah dibuat itu kita ikuti dengan baik. Maka untuk metode yang seperti ini, ikutilah rambu-rambu langkah-langkah yang saya tuliskan ini. Begitu caranya. Jika nanti arus arah dengan putaran loop, maka dia bertanda positif. Artinya ini putaran loopnya, loop 1. Ini I1 sama putarannya, maka ini kan kemari, arahnya pun kemari. Maka sama-sama arah putaran jarum jam mereka, maka nanti I1 itu positif di loop 1. Oke, I3 juga ikut sama dengan ini. Oleh untuk loop 1 dia positif. Lalu bagaimana I2? I2 ini kan dilalui oleh loop 2. Ini arah I2, ini loop 2. Oke, putaran 2. Maka sama-sama positif. Sama-sama arah putaran jarum jam, maka I3 nanti positif. I2 di loop 2 sama dengan positif. Tetapi mari kita perhatikan, kalau saya putar seperti ini ketemu dengan I3 oleh loop 2, maka I3 itu negatif. Ini ke bawah dan ini ke atas. Ya. Ini arah arusnya ke bawah dan arahnya ini ke atas. Ala loopnya, maka dia akan bertanda negatif. Itu artinya ini. Lalu kita buat persamaan. Dengan persamaan itu mengikuti rambu-rambu ini. Jumlah GGL tambah I dikali R sama dengan 0. Mari kita lihat langkah-langkahnya. Nah, ini dia kebetulan nampak dia ini barang tuh. Oke, saya kecilkan sedikit lagi. Oke, dari sini bisa kita lihat bahwa katanya jumlah GGL dikali I kali R, jumlah GGL tambah I kali R sama dengan, itulah hukum kedua itu. Ada berapalah di loop pertama ini dilewati GGL. Kalau kita ikuti putaran ini, kan hanya ini. Berarti minus dari GGL pertama. Pak, kenapa minus? Itu karena dimulai dari kaki negatif, karena berangkat dari kaki negatif. Sudah, negatif GGL pertama hanya 1. Kalau nanti ada 2, GGL 2, tergantung nanti kaki negatif atau positif belum dijumpai. Maka kalau negatif dia kurang, kalau positif dia tambah. Kalau GGL-nya nanti ditemukan lebih dari 1 dalam loop ini. Ini kebetulan hanya 1. Oke, berarti minus GGL 1 ditambah R1 yang ini dikali I-nya. I di sini kan di rangkaian ini kan dari sini sampai kemarin masih I1 tadi saya katakan. Oke, lanjut putar. Oke, selesai ini. R1 I1. Ada berapa resistor dilalui di loop pertama ini? 1, 2, 3. Ini apa arusnya? I1. Apa arusnya? I1. Apa arusnya? I3. Maka dituliskan R1 dikali I1 ditambah R1 dikali I1. Bedanya ini adalah ini R kecil ya, hambatan dalam, dan ini adalah resistornya. Lalu I3 dikalikan dengan R3. Ini I3 dikali R3. Oke, habis dari sini sudah tiga-tiganya kita pasangkan R sama dengan 0. Oke, berarti GGL 1 di 8 minus 8 ditambah 0 dikali I1. Kenapa 0? Ini R-nya bernilai 0, hambatan dalamnya. Ditambah 4 dikali I1 tambah 6 dikali I3. Dari mana 4-nya? Itu nilai R1. Dari mana nilai ini 6? Berarti dikali R3. 4 I1 tambah 6 I3. Oke, 4 I1 tambah 6 I3 sama dengan 8. Buka kurung. I1 itu kalau dari hukum pertama lihat tanda panah ini, maka I1 sama dengan I2 ditambah I3, hukum pertama Kirchhoff percabangan ya. Maka
Ini kita urai kembali. Oke, 4 dikali I2, 4 dikali I3. Berarti tetap ini 6I3 sama dengan 8. 4I2 ditambah 4I3 tambah 6I3 sama dengan 8. I3 dengan I3, 4 tambah 6 sama dengan 10I3. Terbentuklah persamaan 1. Persamaan 2 variabel ya. Pak, lalu loop 2 dapat dari mana? Mari kita lihat. Caranya sama. Ya, caranya sama. Nih. Ini loop 2 kita. Ada berapa GGL yang dilalui pada loop kedua? Hanya 1. Ini hanya ini. Berarti jumlahkan dia. Berarti jumlah dari GGL 1 atau jumlahnya atau resultannya. Berarti tambah. Ini kenapa tambah? Kalau kita berangkat dari sini. Sudah, maka yang pertama ditemuinya adalah kutub positif atau kaki positif. Maka tambah ini. Kalau misalkan yang terbalik pendeknya ini di atas, maka kita buat kurang, itu maksudnya. Baik, tambah I2. Nah, GGL-nya sudah selesai kan? Ini GGL I kali R katanya. I2 dikali R2. I2 lagi dikali R2. R kecil ya, udah saya abaikan langsung, saya hilangkan. Oke, ini putar kemari. Maka arah putaran loop ini berlawanan dengan arus I3. Maka dikurang lah ini, dikurang I3 dikali R3. Jadi sebenarnya ada 3 hambatan dilalui loop ketiga, loop kedua ini. 1, 2, 3. Maka ini sudah saya hilangkan langsung nilai R-nya. Karena apa? Sudah 0, 0 dikali I kan sama dengan 0. Oke, tinggallah persamaan ini. Substitusilah datanya. GGL 2 sama dengan 18 positif. I2 dikali R2, R2 tadi 2 ohm. Lalu R3 itu 6 ohm, maka kita dapatkanlah 18 ditambah I2 dikali 2 dikurang I3 dikali 6 sama dengan 0. Oke, 2I2. Oke, 2I2 dikurang 6I3. Ini 18 pindah kemari jadi negatif 18. Oke, persamaan 2. Untuk mencari besar I1 I2 kita gunakanlah metode eliminasi ya. Oke, 4I2 tambah 10I3 sama dengan 8. Itu persamaan 1 tadi. 2I2 dikurang 6I3 sama dengan minus 18. Persamaan 2 nya. Oke, ini saya kali 1 untuk persamaan pertama. Persamaan 2 saya kali 2. Maka hasilnya tetap hasil persamaan 2 menjadi 4I2 dikurang 12I3 sama dengan minus 36. Supaya hilang I2 maka hasilnya 0. Ini saya kurangkan. 10 dikurang-kurang 12 sama dengan 22. 8 dikurang-kurang 36 sama dengan 44. Maka I3 sama dengan 44 per 22 sama dengan 2 ampere. Disubstitusilah I3 sama dengan 2 ampere ke persamaan 1 atau 2 pun boleh. Di sini saya substitusi ke persamaan 1, ke persamaan ini tadi. 4I2 ditambah 10 dikali 2 karena tadi nilai I3-nya sama dengan 2 ampere. Sama dengan 8. Berarti 4I2 sama dengan 8 dikurang 12. Sorry, 8 dikurang 20. Sama dengan minus 12. Ini 4-nya per, berarti minus 3 ampere. Maka tadi kita katakan bahwa I1 sama dengan di sini tadi ya. I1 sama dengan I2 tambah I3 Oke, I2 tambah I3, I2 nya minus 3, I2 nya 2, berarti minus 1. Nah, di sini harus saya garis bawahi sedikit. Tanda negatif itu apa artinya? Seperti ini contohnya, teman-teman. Kalau misalkan I3 kita dapatkan sama dengan 2 ampere. Coba lihat dulu I3 di gambar ini. Ini dia. Berarti benar arahnya kemari. Kalau dia positif. Lalu yang kedua, kalau kita dapatkan tadi I2 nya tadi minus 3 ampere, kan kita buat tanda panahnya kemari. Berarti sebenarnya di lapangan itu pada rangkaian itu sebenarnya tanda panahnya kemari, ke sebelah kiri. Itu enggak masalah, itu tadi hanya pemisalan saja. Gunanya untuk apa? Kalau misalkan saya buat ini titik A, lalu ini titik B, maka arah arusnya itu bukan dari A ke B kalau negatif,
tapi dari B ke A. Kalau saya buat titik C, maka arusnya ini adalah A ke C. Kenapa? Positif kita dapatkan. Lalu bagaimana untuk I berapa tadi, satu lagi I1 ya. I1 kita dapatkan tadi besarnya sama dengan minus 1 ampere. Oke, kalau saya misalkan ini ada titik D, maka arusnya bukan dari D ke A, tapi dari A ke D. Itu kesimpulannya ya. Itu maksud dari kata positif negatif pada rangkaian itu. Baik, kita akan lanjutkan bagaimana kita diajak mengukur besaran-besaran listrik. Memang yang sering dibahas nanti untuk besaran listrik itu ada 3 ya, arus, tegangan, dan hambatan. Baik, saya pikir kita sudah mengenal alat ukur arus listrik yang namanya amperemeter. Tetapi di laboratorium kita itu ada alat yang seperti ini ya, yang seperti ini. Ini namanya multimeter ya. Kenapa dikatakan dia multimeter? Dia tidak hanya bisa mengukur arus, dia juga bisa mengukur tegangan, dia bisa mengukur hambatan dan mengukur arus. Kenapa dikatakan multi? Berarti lebih dari satu. Yang perlu nanti kita pahami sebagai dasar-dasarnya, mungkin nanti ketika pembelajaran bisa langsung kita pelajari langsung ini. Disinilah yang saya katakan itu mengukur tegangan. Ini kan DC volt, DC volt berarti tegangan DC. Bisa mengukur tegangan DC. Ini DC miliampere katanya, berarti mengukur arus karena ampere itu arus. Yang ini switchnya sampai dari sini sampai kemari itu mengukur tegangan. Kenapa saya tuliskan di sini ohm? Sorry, ini mengukur hambatan karena ada ohmnya. Lalu di sini yang warna merah ini AC volt ditulis sini, berarti mengukur tegangan AC. Tegangan AC maksudnya tegangan yang didapatkan dari sumber PLN atau generator AC ya. Oke, yang ini dari baterai dan ini mengukur arus yang didapatkan dari sumber tegangan baterai. Ini nominalnya ada satu pengalinya, inilah pengalinya. Ini juga untuk arusnya juga pengalinya ada, voltasenya pun juga ada untuk DC. Lalu ini untuk AC volt. Jadi inilah yang nanti dikenal dengan nama multimeter. Ketika kita menggunakan ini namanya jadi amperemeter. Nah, di sini ada skala-skalanya ya. Ada skala-skalanya, tergantunglah penglihatan. Contoh AC, ini ada AC volt berarti mengukur tegangan, ini DC volt berarti mengukur DC ampere berarti mengukur, kalau ampere dia mengukur arus, kalau dia DC, kalau dia volt itu mengukur tegangan, kalau dia ohm nanti kita gunakan untuk mengukur hambatan atau resistor yang kita pelajari sebelumnya. Nanti dia akan punya probe seperti ini, probe atau jacknya. Untuk yang merah dia positif dan negatif itu adalah untuk yang hitam untuk ini ya. Sebenarnya dibalik pun tidak ada masalah itu. Ini dia probe-nya. Oke, pada pembelajaran kali ini kita akan secara teori dulu ya. Kita akan diajak nanti bagaimana kita mengenal amperemeter dan cara membacanya. Nanti ketika membuat merangkai suatu rangkaian kita mengukur arusnya, mau kita ukur arusnya maka kita harus serikan katanya. Jadi misalkan ada baterai ini, lalu ada di sini resistor, definisi seri itu harus kita potong dia, terpisah. Jadi saya tinggal pasangkan seperti ini saja teman-teman. Ini harus dipotong ya, maka terpisah seperti ini. Lalu yang berikut ini terrangkailah ini. Kalau ini rangkaian aslinya, ini dalam bentuk skema A diserikan. A itu artinya amperemeter ya. Oke, kaki pendek negatif, panjang positif. Cara membacanya yang perlu ini harus kita pahami. Di sini cara membacanya konsepnya sama nanti untuk tegangan ya. Oke, untuk arus skala yang dibaca atau I sama dengan skala yang ditunjuk per skala maksimum dikali faktor pengali. Nah, di sini saya modifikasi bentuknya menjadi bentuk yang seperti ini amperemeternya. Kalau nanti kita lihat skala 0 sampai 10, berarti kita akan bisa nanti kita buat nanti perhitungan dalam pikiran kita atau dalam hati kita. Berarti ini 2, 4, 6, 8, 10. Tanpa harus dituliskan ini 8. Jadi ditunjuk ini berapa? 8. Maksimumnya berapa? 10. Faktor pengali yang ini pasangan dari probe yang satu lagi ini biasanya 0 ini ya, 0 berarti 5.
Kalau ini 0 pasti ada satu lagi nanti misalkan ke 10, maka ini kita ganti menjadi 10 ampere. Itu maksudnya. Berarti dari sini apa yang kita tuliskan, yang ditunjuk 8 maksimum 10 dikali 5. 8 dikali 5 40 bagi 10 sama dengan 4 ampere. Simple kan? Baik, bagaimana kalau misalkan dikombinasi ke permasalahan yang lebih kompleks lagi? Pada gambar ini jelas, oke, ini ada 0 sampai 10, ada 10 garis, maka ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, berarti pas 10, berarti angka berapa? 5. Maksimum 10, faktor pengali lihat di sini 30, nah, pasangannya ya 30. I sama dengan 5 per 10 kali 30, 5 dikali 30, 150 bagi 10, 15 ampere. Kalaulah yang ditanyakan di sini adalah tegangannya, berarti ada di sana hambatan V sama dengan IR. I yang kita dapatkan tadi 15 ini. 15 dikali 1 sama dengan 15 volt. Lalu bagaimana kalau kita diajak mengukur tegangan? Nama alat ukur itu adalah voltmeter sesuai dengan satuannya. Tadi kan arus itu ampere meter, maka satuan arus itu kan ampere. Oke, ampere. Oke, di sini volt. Tadi kalau di arus diserikan, ini dia diparalelkan. Jadi kalau diparalel itu maksudnya rangkaiannya itu dibuat seperti ini. Jadi kalau ada rangkaian seperti ini, diparalelkanlah. Ya seperti ini ya. Kalau kita nanti sudah biasa, memang kalau kita harus praktekkan di laboratorium. Tapi dalam kondisi yang seperti ini tidak mungkin kan kita mencoba. Oke, inilah dia. Maka nanti di sini akan tertampil berapa besar tegangannya. Cara membaca yang ditampakkan oleh multimeter kita ini seperti ini langkah-langkahnya. Mari kita lihat. Oke, yang ditunjuk per skala maksimum kali faktor pengali. Contoh misalkan saya melakukan pengukuran atau kita melakukan pengukuran seperti ini. Oke, 0, 10. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti yang ditunjuknya ini adalah 4. Maksimumnya 10. Faktor pengali tadi berapa? Di sini lihat 20. Sekarang sudah volt. Bukan lagi ampere karena kita membicarakan sekarang adalah tegangan. 4 per 10 dikali 20. 4 kali 20 80 bagi 10 sama dengan 8 volt. Begitu dia caranya. Materi lain selain daripada itu, maka kita akan lihat mengenai energi. Oke, energi itu sama dengan muatan dikalikan dengan beda potensial atau tegangan. Maka W itu adalah energinya, Q adalah muatan, V itu adalah potensial atau tegangan dalam satuan volt. Pada pembelajaran awal untuk materi ini kita mengatakan bahwa arus itu adalah banyaknya muatan yang mengalir setiap satuan waktu. Maka kalau di lokasi dia, Q itu sama dengan I kali T. Oke, dari hukum Ohm juga kita sudah katakan bahwa V itu sama dengan I kali R. Kita mau modifikasi persamaan ini bentuk lain ya. Berarti dari sana Q-nya I kali T, V-nya I kali R. Maka IT dikali I kali R, maka I kuadrat RT. Persamaan ini. Ini tadi Q-nya dan ini V. Oke, kita ganti I sama dengan V per R. Berarti I kuadrat berarti V kuadrat per R kuadrat dikali R dikali T. Oke, kita sederhanakan R-nya, tinggallah V kuadrat per R dikali T. Oke, kita ganti R-nya menjadi V per I. R sama dengan V per I, berarti naik I-nya ke atas, V-nya coret, berarti menjadi VI dikali T. Maka bentuk lain untuk menentukan besar daripada daya itu kita satukan ya. Kalau diketahui I dan R, maka I kuadrat dikali R kali T. Kalau V dan R, V kuadrat per R kali T. Kalau V hanya I dikasih tahu VI dan T, maka fit. Berarti supaya berenergi harus fit ya. Baik, yang berikut bagaimana daya. Sebenarnya konsep daya ini sudah kita pelajari ketika kita duduk di kelas 11. Pada saat itu kita melihat bahwa daya itu adalah usaha dibagikan dengan waktu. Sama, usaha atau energi berwaktu. Energi kita tadi ada 3 rumusnya ini semua. Satu-satunya disubstitusi. Kalau I kuadrat dikali R dikali T, maka P nya sama dengan I kuadrat dikali R. Saya rasa bisa I kuadrat dikali R dikali T per T kan ini. Oke, coret T nya. Ini juga serupa, sama itu. Hilang T nya semua.
Maka rumus umumnya nanti I kuadrat dikali R, V kuadrat per R, atau V dikali I. Itulah rumus daya. Tergantung kalau I sama R inilah dia, kalau ada V sama R ini dia, kalau V sama I inilah dia nanti kita pakai. Dengan catatan R itulah hambatan, I itulah arus, P adalah daya dalam satuan watt, dan I itu adalah kuat arus. Baik, bagaimana melihatnya seandainya kasusnya seperti ini? Memang pada pemakaian listrik di rumah kita itu sekarang itu pemakaian 220. Misalkan ada alat, misalkan alat itu membutuhkan hanya 110, atau sebaliknya alat 220 tetapi listrik yang digunakan di rumah itulah 110. Bagaimana cara mengkombinasikannya untuk menentukan besar daya yang diperlukannya? Oke, untuk lampu 25 watt 220 volt, daya yang digunakan lampu misalkanlah 25 watt dipasang tegangan 220. Apabila lampu dipasang di tegangan yang lebih kecil, contoh adalah 110, bagaimana nanti penggunaan dayanya, besar dayanya? Maka hubungannya kita tuliskan dalam bentuk seperti ini. P2 sama dengan V2 per V2 dikuadratkan dikali P1. Dengan ketentuan P1 itu sama dengan daya spesifikasi alat, P2 adalah daya yang digunakan oleh alat, P1 adalah tegangan spesifikasi alat, dan tegangan P2 adalah tegangan yang digunakan oleh alat. Untuk menentukan hambatan suatu peralatan listrik, bahwa nilai daripada R sama dengan V kuadrat per P. Kalau kita lihat tadi persamaan itu kan ada P sama dengan V kuadrat per R. Itu dia yang ini, P kuadrat per R. Baik, kita lanjutkan ke permasalahan berikut. Hubungan satuan ya, ini juga sangat penting supaya kita bisa mengkombinasi satuan itu dengan baik. 1 watt itu setara dengan 1 joule per sekon. Ya benar, P sama dengan energi per waktu, sama ya. 1 joule sama dengan 1 watt sekon, artinya ini pindah kemari. Penulisannya seperti ini ya, supaya kita pahami. 1 watt sama dengan 1 joule per sekon, dikalikan kemari berarti 1 joule sama dengan 1 watt sekon. Oke, 1 kWh. Apa itu kWh? Itu kita kenal dengan nama satuan dari kilowatt hours. Kilo itu ini satuannya, kilonya 1000, 1 hours jam berarti 3600. Oke, karena sekarang sudah kita rubah dari jam ke sekon, berarti jadi bukan watt lagi, tadi watt sekon. Berarti 1000 dikali 3600, 3,6 kali 10 pangkat 6 watt sekon. Karena tadi 1 watt sekon itu setara dengan 1 joule, maka 1 kWh tadi kan 3,6 kali 10 pangkat kali 10 pangkat ini kali 10 pangkat kali 10 pangkat 6 ini sama ya. 1 joule sama dengan 1 watt sekon, berarti 1 kWh itu sama dengan 3,6 kali 10 pangkat 6, karena 1 joule itu sama dengan 1 watt sekon. Baik, kita lihat contoh untuk yang ketiga dari materi ini. Sebuah pemanas listrik mempunyai hambatan 5 kilo ohm. Kilo ohm berarti 5000 kilo ya. Dilalui arus sebesar 2 ampere selama 2 jam, berarti T sama dengan 2 jam 7200 sekon, karena 3 dikali 3600. Lalu di sana ada arus 2 ampere, yang ditanyakan energi W sama dengan I kuadrat dikali R dikali T. Kenapa kita pakai persamaan ini? Karena ada nilai E, I dan R. Oke ya, dikali T dapatlah dia 144 kali 10 pangkat 6 joule. Oke, itu masih dalam satuan joule. Tadi kita katakan kWh itu sama dengan joule. Kalau yang ditanya berapa kWh dia, 1 kWh segini. Jadi kalau sebesar 144 kali 10 pangkat 6 itu sama dengan berapa kWh? Nanti kita bagilah dengan 1 kWh itu tadi 3,6 kali 10 pangkat 6 sama dengan 4
40 kWh. 144 dibagi 3,6 40 ya. Oke, itu dia untuk contoh ini. Oke, kita lihat untuk contoh yang berikut, contoh 4 ini. Sebuah lampu pijar yang mempunyai spesifikasi 60 watt 220 volt dipasang pada tegangan 110 volt selama 3 jam. Hitunglah energi yang digunakannya. Langkah kita yang pertama, kita cari dulu berapa nilai daya yang dibutuhkan oleh alat itu. Oke, berarti P2 dengan perbandingan yang tadi kita tawarkan, P2 sama dengan V2 per P1 kuadrat dikali P1 sama dengan, oke, data ini jelas ya. P1 kita misalkan kita dapatkan 60 dari soal itu. Ini datanya. Lalu T-nya 3 jam. 3 dikali 3600 sama dengan 10.800 sekon. Maka kita masukkan ke persamaan yang kita buat tadi untuk hubungan antara spesifikasi alat dan daya yang dibutuhkan ya. Maka dapatlah 110 per 220 dikuadratkan dikali 60. Ini kan 1/2 kuadrat kan 1/4 dikali 60. 60 bagi 4 sama dengan 15. Maka energinya sama dengan P dikali T. Daya dikalikan dengan waktu. Itu bisa kita dapatkan seperti kan tadi, P itu sama dengan P sama dengan W per T. W sama dengan P kali T. Kita perolehlah dayanya energinya sebesar 162 kali 10 pangkat 3 joule. Lalu untuk contoh yang berikut ini, untuk contoh yang kelima, di sini lebih kompleks lagi. Sebuah rumah tangga menggunakan listrik PLN sebesar 450 watt. Ini mungkin kita kenal ini ya, kalau di rumah kita sekarang itu minimal lah saya rasa rata-rata 900. Kalau misalkan rumahnya lebih besar, mungkin akan menggunakan 1350 dengan tegangan 110. Jika untuk penerangan mereka menggunakan lampu 90 watt 220 volt, maka hitunglah banyak lampu yang bisa mereka gunakan untuk pemasangan 450 watt. Lampunya adalah 90 watt. Kalau ini sama 220, langsung aja dibagi 450 bagi 90. Tapi karena tegangannya berbeda, tegangan yang ditawarkan dari sumber tegangan dan tegangan yang dibutuhkan oleh lampu itu berbeda, maka ini harus kita cari dulu berapakah yang dibutuhkan oleh lampu, apanya nilai daripada dayanya. Oke, sama dengan rumus yang tadi, alat lalu spesifikasi yang digunakan, dapatlah 22,5. Kalau yang masuk 450 yang dibutuhkan untuk satu lampu itu adalah 22,5, maka tinggal bagikan saja. Berarti 450 dibagi 22,5 berarti 20 lampu lah maksimal yang bisa dipasang di rumah itu dengan spesifikasi tadi. 450 dari sumber tegangan dengan tegangan 110. Lampu yang bisa dipasang tadi, yang dipasang mereka 90 untuk 120 volt, maka sebanyak 20 buah lah mereka bisa pasang di dalam rumah itu. Itu maksudnya. Oke, kita lanjutkan ke permasalahan yang kedua yang berikut, yang bagian B-nya. Ini. Di sana yang dia minta adalah W sama dengan P kali energi yang dimintanya. Tapi di dalam soal itu kan dicantumkan tadi sebanyak 3 lampu dan satu lampu itu menyala selama 6 jam dalam sehari. Maka kenapa saya katakan 3 kali P? Karena 3 lampunya. Yang berapa tadi ini? Oke, untuk P2 nya tadi kita dapatkan 22,5. Oke, dikalikan dengan 6 jam selama 1 jam itu kan 6 jam itu kan 1 jam itu sama dengan 3.600. Dapatlah dia ini 43 juta ya, 740.000 joule. Karena 1 joule itu tadi 1 kWh itu sama dengan 3,6, berarti kita dapatkanlah, bagilah 3,6 kali 10 pangkat 6, dapatlah 12,15 kWh lah digunakan mereka per hari. Kalau untuk 3 lampu itu, kalau harga 1 kWh 1000 misalkan, berarti 1000 dikali 12,15 kWh per hari,
maka mereka harus membayar listrik untuk lampu itu sebesar 12.150 rupiah. Itulah hitung-hitungannya. Kesetaraan kalor dan energi listrik. Pada permasalahan untuk soal permasalahan ini kalor kita sudah belajar itu ketika kita belajar su MC delta T, lalu energi tadi P dikali T sama-sama satuan joule. Berarti Q itu sama dengan W sama dengan Q itu maksudnya. Berarti P dikali T untuk W, lalu MC delta T untuk Q, VIT untuk ini kan P ini kan V dikali I. Ada 3 tadi rumusnya, boleh dilihat lagi nanti. I kuadrat dikali R atau V kuadrat per R. Itulah bentuk-bentuk lainnya. Untuk Q nya tetaplah MC delta T. M itu massa, C kalor jenis, delta T perubahan suhu, dan Q adalah kalor. Kita akan lihat satu contoh untuk contoh yang ke-6. Sebuah teko listrik memerlukan arus 1,5 ampere pada tegangan 100 volt. Digunakan selama 30 menit untuk memanaskan 1 liter air. Oke, dari soal itu bisa kita analisis yang diketahui arusnya, tegangannya 30 menit, berarti 30 kali 60 kita mengubah ke dalam sekon. 1 liter itu setara dengan 1 liter itu setara dengan 1 desimeter pangkat 3. 1 desimeter pangkat 3 itu sama dengan 10 pangkat minus 3 meter pangkat 3. Oke, kalor jenis air itu kita udah paham 4200, massa jenisnya 1000. Lalu di soal ini katanya suhu awalnya lah 25 derajat Celcius. Dia punya efisiensi 80%, artinya hanya 80% digunakan untuk memanas. Oke, kita sudah belajar efisiensi juga pada pembelajaran sebelumnya. Jadi semakin besar efisiensinya maka alat itu semakin baik. Maka W sama dengan VIT. Kita mau nyari W nya ya. Dapat 270 dalam satuan joule. Mau kemana kita gunakan W 270.000 joule ini? Ya, kemari kita gunakan ya. Oke, W tadi katanya kalau nanti dia punya efisiensi 100%, maka W sama dengan Q. Tadi katanya efisiensinya hanya 80%. Berarti 80% daripada Q. Oke, 270.000 sama dengan 0,8 untuk 80% nya. MC delta T untuk rumus Q. Maka datangnya dari rho dikali V itu dari rumus massa. Jika rho sama dengan massa per volume, maka massa sama dengan rho dikali volume. Berarti dari sini bisa kita analisis, kita masukkan datanya. Rho nya 1000, volumenya tadi 10 pangkat minus 3, yang liter tadi kita rubah ke meter pangkat 3. C nya 4200 dikalikan dengan T dikurang T0. Suhu awalnya tadi 25 derajat Celcius. Berarti 270.000 sama dengan, saya rasa sudah bisa kita kalikan ini semua. Hasilnya sama dengan 360. 3.360 dikali T, 3.360 dikali 25. 3.360 kali 25 dapat 84.000. Ini negatif, dia pindah ke sana jadi positif, dapatlah 354.000 per. Oke, 3360. Kita peroleh hasilnya nanti sama dengan 105,36 derajat Celcius. Sekian untuk penjelasan kita untuk materi tentang bab 1 ini. Inilah materi terakhir untuk bab 1 tentang listrik dinamis. Oke, sampai jumpa ke video berikutnya untuk pembelajaran yang lain. Terima kasih, sampai jumpa.